Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Tuti Lestari selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Imogiri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru tim MPLS SMA Muhammadiyah Imogiri, serta semua peserta didik, calon peserta didik, semua peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022 yang solih-solihah dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan untuk tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran mengawali tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan lebih dahulu kita mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yang di SMA Muhammadiyah Imogiri ini kita sebut dengan masa ta'aruf atau mataf disingkat seperti itu. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Baiklah, lebih dulu perkenalkan, nama saya Ismiati atau biasa dipanggil Ibu Ismi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat kalian pahami dan dapat menambah sedikit ilmu. Oke, selamat menyaksikan, selamat menyimak. Apa itu kurikulum? Kurikulum sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sebagai alat untuk memudahkan dalam pengaturan kegiatan pembelajaran, membatasi isi atau konten kegiatan pembelajaran. Ini adalah diagram fungsi kurikulum. Seperti kita lihat, kurikulum mempunyai fungsi-fungsi tersendiri bagi guru dan bagi seorang murid. Fungsi kurikulum bagi seorang guru adalah sebagai acuan dalam menyiapkan rancangan dan perangkat pembelajaran, sebagai acuan dalam mencari sumber-sumber belajar agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang ada di dalam kurikulum, sebagai standar dalam pencapaian tujuan pendidikan, dan sebagai acuan dalam pengembangan diri sesuai tuntutan kurikulum. Sedangkan fungsi kurikulum bagi masyarakat atau peserta didik adalah sebagai acuan bagi masyarakat untuk menilai tingkat kesesuaian kebutuhan tenaga kerja bagi masyarakat dengan program sekolah, sebagai acuan bagi peserta didik untuk memilih program pendidikan yang sesuai dengan keinginannya, dan sebagai acuan bagi masyarakat dalam memberikan masukan untuk pengembangan program pendidikan di sekolah. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Tahap yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pendahuluan. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas kegiatan di mana guru peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Lalu, guru melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Semua kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kurikulum 2013 harus didukung oleh daya dukung proses pembelajaran, berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana tersebut memiliki sarana yang meliputi parabot, sarana pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat-tempat lain yang digunakan. Selanjutnya adalah mata pelajaran di SMA Muhammadiyah Imogiri yang diadopsi dari kurikulum 2013. Seperti yang bisa kalian lihat, ada tabel mata pelajaran dan tabel alokasi waktu. Kita lihat yang kelas 10 saja ya. Mata pelajaran di SMA Muhammadiyah Imogiri ada 3 kelompok. Kelompok A wajib, kelompok B wajib, dan kelompok C peminatan. Kita akan melihat kelompok wajibnya dulu. Kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, sekolah SMA Muhammadiyah membagi pelajaran agama ke dalam 7 pelajaran yang lebih spesifik, yaitu pelajaran Ismuba atau Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Al-Islam terdiri atas akidah akhlak, Al-Quran, hadis, tarikh, dan fikih. Lalu kelompok B wajib. Ada 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya, PKWU, Penjasorkes, dan ditambah 1 pelajaran muatan lokal bahasa Jawa. Total jumlah jam untuk kelompok A dan kelompok B wajib ini adalah 35 jam pelajaran. Nah, selanjutnya kelompok peminatan. Kalau kalian memilih kelompok peminatan MIPA, maka akan mempelajari matematika, fisika, biologi, dan kimia. Dan jika kalian memilih kelompok peminatan IPS, maka akan mempelajari sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Selanjutnya ada pelajaran pilihan lintas minat. Jika kamu di kelas MIPA, maka akan mendapatkan pelajaran geografi sebagai pilihan lintas minat. Sedangkan jika kamu peminatan IPS,
maka akan mendapatkan pilihan lintas minat kimia. Dan ada satu lagi pelajaran lintas minat yang wajib dipelajari baik MIPA ataupun IPS, yaitu informatika. Setelah kalian mengetahui pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari di SMA Muhammadiyah Imogiri, berikut adalah aspek penilaian yang akan dinilai. Yang pertama, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, di jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Selanjutnya, aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal. Dan yang terakhir dan juga yang penting adalah aspek penilaian, sikap, dan perilaku. Aspek penilaian sikap perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sejumlah lembaran nilai, dan diambil oleh diri sendiri masing-masing siswa. Oke, selanjutnya persyaratan kenaikan kelas sesuai Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Berdasarkan Permendikbud tersebut, persyaratan untuk naik kelas adalah yang pertama, kompetensi inti KI 1 dan KI 2 terkait sikap dan tingkah laku minimal B atau baik. Artinya, kalian harus bersikap baik terhadap guru dan teman kalian. Tapi sebaiknya Anda tidak hanya berkelakuan baik di lingkungan sekolah ya. Saya berharap kita bisa berkelakuan baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, nilai pengetahuan KI 3 dan nilai keterampilan KI 4 harus tuntas. Mata pelajaran dengan nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 3 mata pelajaran, dan mata pelajaran dikatakan tuntas apabila pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 telah tuntas dengan predikat minimal C atau cukup. Nah, jika kalian ingin mendapatkan nilai yang tuntas, maka kalian harus mendapatkan nilai minimal 65. Kalau di bawah 65, berarti kalian mendapatkan predikat D. Oke, semuanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada perkenalan kurikulum 2013. Terima kasih kalian sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.